fardu ain lebih prioritas, ya kan? Karena fardu ain kewajibannya adalah pada setiap individu muslim. Ini fardu ain. Kalau fardu kifayah, cukup beberapa orang saja yang mengerjakan, maka semua yang lain sudah enggak wajib bagi mereka, ya kan? Cukup beberapa orang saja yang mewakili, maka contoh menyelenggarakan jenazah, hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Satu komplek ini ada yang meninggal dunia, cukup beberapa orang istilahnya yang menyelenggarakannya, maka seluruh orang yang tidak ikut menyelenggarakan tidak lagi berdosa. Tapi kalau fardu ain, setiap orang wajib melaksanakan. Setiap orang wajib, seperti sholat 5 waktu. Seperti sholat 5 waktu, laki-laki wanita. Menuntut ilmu juga begitu. Menuntut ilmu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu Allah ini wajib bagi setiap laki-laki muslim dan laki-laki wanita. Wajib menuntut ilmu, enggak bisa diwakili. Maka kalau diajak orang pengajian, yuk ngaji, ada ulama yang datang, ada tabligh akbar nanti, dululah wakili saja saya. Enggak bisa, Pak. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Kalau diajak, yuk kita selenggarakan jenazah, kamu ajalah wakili saya, bisa. Jadi itu perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Sekarang menghafal Al-Quran ternyata hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Yang fardu ain apa? Mempelajari isi Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang fardu ain. Maka kaum muslimin, iman dan akidah itu terbentuk dengan kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Pertanyaan sekarang saya ajukan kepada Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai hari ini, sampai di usia ini, apakah ayah bunda, Bapak Ibu semua, saudara-saudariku sudah menyelesaikan mengilmui Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas apa belum? Berutang kita. Padahal ini fardu ain. Ini adalah fardu ain. Maaf Pak, saya mengelola tahfiz Al-Quran pesantren sudah 12 tahun. Sudah banyak bermunculan hafiz-hafiz Al-Quran. Bahkan anak-anak yang kami kirim ke Timur Tengah sana, 18 orang ada di Yaman belajar di sana. Semua yang kami kirim hafiz Al-Quran seluruhnya, 30 juz mutqin. Alhamdulillah 3 orang 10 hari yang lalu telah menyelesaikan pengambilan sanad, dan selesai dapat sanad malah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maaf wahai Bapak Ibu, dari sekian banyak murid-murid kami, yang bertahan adalah paling hanya 10%. Selebihnya ketika dia pindah sekolah, ketika dia masuk universitas, lupa semua hafalan, hilang semuanya. Hilang semuanya, Pak. Sedih. Kemudian ada anak-anak yang hafiz Quran, malah udah dari awal-awal diwanti-wanti oleh kedua orang tuanya, nak, kamu sudah hafiz Quran, nanti kamu silahkan pilih nyambung kemana. Diserahkan pada anaknya milih nyambung kemana. Ke kedokteran silahkan, ke Trisakti silahkan, ke Universitas Indonesia silahkan, ke Anu silahkan. Mau kemana anak? Kalau perlu ke luar negeri, mau ke Sydney, mau ke Oxford, mau ke, malah dipersilakan anaknya. Disitulah tamatnya hafalan itu, karena selesai hilang semua hafalannya. Dan yang paling parah, karena hanya targetnya menghafal, setelah hafal anaknya dianggap sudah jadi waliullah, setelah hafal anaknya dianggap sudah selesai agamanya. Padahal anaknya setelah itu banyak yang dibawa ke aliran sesat, jadi sesat. Ketemu dengan kawan-kawan ahli maksiat, buat maksiat. Anak hafiz Quran, akhirnya ujung-ujungnya pacaran, ujung-ujungnya maaf berzina, bahkan ada yang disantet juga kena, dia kena santet, disihir kena sihir, ya. Bahkan banyak yang kesurupan, ada yang akhir hayatnya bunuh diri
Kenapa begitu? Kok rapuh kali akidahnya? Karena dia dengan Al-Quran hanya sebatas menghafal saja, dan dia tak tahu isinya apa, dia tak tahu pesan Al-Quran itu apa, dan dia tidak mengamalkan Al-Quran. Antara dirinya dengan burung beo sama. Buka YouTube Pak, burung-burung beo sekarang bisa diajarkan baca Al-Fatihah, lancar membaca surat-surat pendek, burung-burung beo sekarang. Nah, antara anak-anak kita dan generasi yang menghafal Quran dengan burung beo sami mawon, sama saja. Lalu kalau begitu bagaimana? Kayak para sahabat lah. Apa kata Imam Malik bin Anas, apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Sahabat itu punya sifat dasar yang paling fundamental. Sifat dasar ini yang paling wajib untuk ditiru oleh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Dari sifat fundamental para sahabat, yang pertama, salatul jamaah. Mereka sangat menjaga solat berjamaah 5 waktu. Di mana saja mereka jaga solat berjamaah 5 waktu, dan mereka tidak mau terlambat. Yang kedua, tilawatul Quran. Bukan qiraatul Quran ya, tapi tilawatul Quran. Seluruh sahabat itu hobi mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan kepada orang lain isi Al-Quran. Ini hobinya para sahabat, tilawatul Quran. Jadi di mana saja mereka berada, sahabat itu kayak selalu dengan Al-Quran. Saya yakin Pak, setiap kita yang ada dan anak-anak kita, cucu-cucu kita hari ini punya HP semuanya. Iya Pak, kita sudah punya HP semua. Punya HP semua. Kuli kasar di pasar pun punya HP. Dan akrabnya dengan HP itu, ya Allah, sampai tidur pun dibawa. Di bawah bantal taruh, bangun tidur langsung HP yang dipegang. Bahkan dalam solat yang parah kali Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung buka HP, enggak zikir. Buka HP, lihat apa WA yang masuk, apa berita yang masuk, apa notifikasi yang ada. Bahkan yang parah di Masjidil Haram, wahai kaum muslimin, orang Mesir pakai jubah. Waktu itu saya sedang sa'i, lagi masuk sholat, waktu sholat maghrib. Sholatlah kami, bulan Ramadan Pak, bulan Ramadan. Berbunyilah HP dia tuh Bapak Ibu, berbunyi musik. Kami sedang posisi sujud. Lalu di antara duduk 2 sujud, dia ambil HP-nya. Apa katanya? Istannabah ana basalli ba'din ana tasilak. Khalas, masuk, dia lanjutkan sujudnya. Tahu artinya apa tuh? Tunggu dulu, ambo sedang sembahyang, saya sedang sholat, nanti habis sholat kamu saya telepon balik, masuk aja lagi. Apa namanya tuh Pak? Setelah kami Assalamualaikum, marah orang-orang yang lain Pak. Apa kamu ini? Sedang sholat kamu ngobrol di HP. Ini saking lengketnya hari ini manusia dengan HP. Nah, ada ulama-ulama kita ditanya, bagaimana lengketnya para sahabat dengan Al-Quran? Jawaban mereka, seperti lengketnya hari ini kalian dengan HP. Akrabnya para sahabat dengan Al-Quran seperti hari ini akrabnya kita dengan HP. Ada enggak yang pergi kemana-mana HP ketinggalan? Hampir-hampir bawa semua ya. Kayak gitu para sahabat Pak, kemana-mana mereka pergi, Al-Quran mereka bawa, Al-Quran mereka baca. Di airport waktu di waiting room, coba lihat orang dengan HP semua. Allah. Baik kaum muslimin yang kami cintai, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dari sini akidah terbentuk. Jadi menghafal Al-Quran bukan prioritas, namun memahami, mengamalkannya, dan mengajarkan ini adalah prioritas. Di sini terbentuk akidah. Mereka Al-Quran untuk diamalkan Pak. Dan dengan Al-Quran mereka menjadi manusia-manusia hebat karena mereka mengamalkannya. Sekali lagi saya katakan, para sahabat Nabi paling hanya 20 ribuan yang hafal Quran. Sementara sahabat Nabi 124 ribu saat Nabi meninggal dunia. Lebih kurang ya, 20 ribuan cuman yang hafiz Quran, tidak semuanya. Tapi seluruh sahabat paham isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sehingga sahabat-sahabat itu sekali lagi dikatakan sebagai Al-Quran yang Al-Quran yang berjalan.
Hadirin kaum muslimin muslimat, insyaallah paling lama 15 menit lagi setelah syuruk baru kita tutup dengan doa insyaallah ya. Saya lanjutkan sedikit dulu. Waktu syuruk dah masuk ya? Nunggu bel. Nanti bel berarti syuruk masuk, lewatkan 15 menit supaya kita bisa solat sunat syuruk, dapatlah pahala haji dan umrah. Full kata Rasulullah. Babunyinya langsung. Hadirin hamba-hamba Allah yang saya cintai. Jadi sekarang ini seharusnya pondok-pondok pesantren yang bermunculan jangan prioritasnya ke tahfiz Quran, tetapi prioritasnya ke ta'limul Quran. Salah satu impian dan cita-cita kami, saya, kader-kader yang kita kirim ke Timur Tengah itu Pak, memang mereka hafiz-hafiz Quran. Sekarang mereka mendalami kitab-kitab mazhab Syafi'i, digarap sehabis-habisnya. Pelajaran akidah, tafsir, hadis mereka dalami dengan serius-seriusnya. Akan tetapi cita-cita kami pulang nanti buka pondok pesantren khusus ta'limul Quran 30 juz. Fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Ini cita-cita kami, dan insya Allah 2 tahun ke depan sudah ada kader-kader kita yang dari Timur Tengah dan dari Yaman yang pulang, sudah bisa kita mulai 2 tahun ke depan. Hanya sekarang wahai Bapak Ibu, kalau ada yang bersedia datang ke pondok pesantren kita di Payakumbuh, Bapak Gubernur sebelum dia menang jadi gubernur, Pak Buya Mahyeldi ya, pernah datang ke pesantren kita, naik ke kawasan itu seperti puncak Pak, indah Allah kasih, cantik betul ininya kawasannya. Kata beliau, ya Allah, indahnya negari kita, indahnya kawasan ini, cantik sekali. Nah ini sekarang alat berat kita lagi kerja. Alhamdulillah, kita akan mencoba berjuang untuk membangun di sana Islamic Center, pondok pesantren ta'limul Quran 30 juz, pemahaman dan pengamalan. Insya Allah kita mulai dari tanah 2.200 meter persegi untuk dibangun. Sementara tanah kita sudah ada 20 hektar. Alhamdulillah, cantik sekali. Kalau Bapak Ibu mau datang ke sana, tafadhol, ahlan wa sahlan. Kita jadikan itu sebagai destinasi wisata religi. Di situ orang bisa buat camping-camping ya, dari kantor-kantor, dari sekolah udah banyak buat camping-camping karena cantik Pak. Alhamdulillah kita juga punya stable, punya tempat-tempat olahraga sunnah dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi dengan ini Bapak Ibu tolong doakan dan support juga, semoga pesantren yang kami cita-citakan ini bisa terwujud insya Allah. 5 hari yang lalu telah kami putuskan antara yayasan dengan kontraktor kita yang juga seorang sahabat hijrah kita, kami telah putuskan nggak usah mewah-mewah, buat semi permanen saja tapi layak dan nyaman dihuni. Sehingga dari sekian miliar kami tekan Pak dengan harga 1,5 M saja untuk tanah seluas 2.200. Di situ sudah ada aula ibadahnya, ya lebih kurang sebesar ini. Di situ sudah ada asramanya, sudah ada dengan harga 1,5 M pokoknya jadi. Mungkin pusing Bapak dengarnya, jadi apa bentuknya tuh? Tanah Salaweh itu dibangun, kemudian biayanya cuma segitu. Bagi kami target yang harus kita kejar adalah bagaimana pembelajaran Al-Quran 30 juz bisa dimulai walaupun dengan sarana yang ala kadarnya. Sebab kalau nunggu sarana yang bagus, sarana yang berat, kami tidak punya link di Timur Tengah. Dan kami tidak pernah pandai meminta pada pemerintah, minta bantuan segala macamnya. Kalau dikasih kita terima Pak, tapi kalau kita yang meminta, kami belum pernah belajar untuk itu. Ya, nah kaum muslimin yang kami muliakan, mohon doa Bapak Ibu semua,
Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang diringankan Allah hatinya, datanglah ke pesantren. Lihatlah, kita masih nol dananya, kita masih belum punya sedikit pun persiapan, tapi alat berat kita sudah bergerak. Ada orang dari Jakarta pinjamkan dana 90 juta, mulai kami perluasan lahan, mengkondisikan kayu-kayunya, kita ratakan semua, diposisikan. Kang Usep sekarang pimpinannya mana Kang Usep? Kang Usep, beliau kita minta datang dari Jawa Barat untuk memposisikan semuanya. Dengan dana sebegitu, cukupkah wahai Buya? Saya katakan wajib cukup. Pokoknya sekali lagi, kalau sudah ada, jalan dulu. Kalau umat sudah melihat, hasilnya sudah nampak, silakan umat nanti yang akan membangunkan yang permanen. Kalau sekarang, ala kadarnya dulu. Yang penting layak dan nyaman. Lagi pula dia di atas puncak bukit, Pak. Di atas puncak bukit, di belakangnya hutan lindung. Kalau Bapak mau melihat ke lokasi itu, Bapak Ibu, Ibu akan berkatakan, Masya Allah, indah betul, nyaman betul, airnya juga melimpah. Alhamdulillah. Jadi ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oh ya, ini ada juga ini kampung peradaban Buya Uzma di tengah-tengah pondok pesantren dan Islamic Center. Maksudnya, seandainya ada di antara Bapak Ibu yang berkeinginan masa tuanya nanti tinggal di tengah-tengah kompleks pesantren dengan pendidikan Al-Quran, pengilmuan, pengamalan dan sebagainya, silahkan ambil kawasan sana, sudah ada kapling-kaplingnya, silahkan buat rumahnya di sana. Silahkan menikmati hidup di tengah lingkungan orang-orang soleh, orang-orang beriman, lingkungan ilmu, lingkungan amal, lingkungan dakwah. Silahkan. Ini ada brosurnya di luar, dapatkan di sana. Silahkan berkomunikasi. Ada juga Kang Herlan. Silahkan berkomunikasi. Datanglah ke lokasi. Untuk pembangunan pesantren dibuka kepada Bapak Ibu peluangnya sebesar-besarnya. Hanya 1,5 M, tapi Bapak Ibu bagaikan sudah membangun satu pesantren, di mana disitulah Al-Quran nanti diajarkan 30 juz'an fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Baik, kita lanjut wahai Bapak Ibu yang kami cintai. Jadi dari mana akidah terbentuk? Dari mana akidah terbentuk? Mengilmui Al-Quran dan mengamalkannya. Dari situ, ketika Umar bin Khattab sedang baca lembaran-lembaran Taurat, datanglah Nabi Muhammad SAW. Nabi melihat, karena Nabi nggak pandai tulis baca, Nabi bertanya, Umar, kamu ngapain? Lagi baca ya Rasulullah. Iya, saya tahu kamu lagi baca, tapi kamu membaca apa? Dijawab oleh Umar bin Khattab, lagi baca ajaran-ajaran di lembaran Taurat ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umar, kamu tahu tidak, seandainya Musa sekarang hidup, ada di tengah-tengah kita saat ini, Musa itu hanya akan menjadi salah seorang di antara murid saya seperti kamu dan lain-lainnya. Kitab yang dibawa oleh Musa, yaitu Taurat, dibandingkan dengan Al-Quran yang saya bawa, jauh lebih sempurna dan lebih baik. Hai Umar, tinggalkan mempelajari Taurat itu, pelajari Al-Quran dulu, selesaikan dulu Al-Quran. Sampai begitunya Rasulullah, Pak, dilarangnya sahabatnya jangan baca yang lain sebelum selesaikan Al-Quran. Padahal yang dipelajari juga bagus, kitab suci juga kan, Taurat. Tapi Nabi stop, kamu nggak boleh baca itu, selesaikan dulu Quran. Maka sahabat itu konsentrasi mereka menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Konsentrasi mereka. Pertanyaan saya pada Bapak Ibu sekarang, tadi Bapak Ibu udah jawab ya, sampai saat ini sudah ayat keberapa dari Al-Quranul Karim yang Bapak pelajari dengan mendalam? Sudah sampai ayat keberapa? Padahal itu adalah fardu ain. Maka kalau belum, katakan sebelum saya meninggal, saya harus khatam Al-Quran 30 juz, pengilmuan, pemahaman. Dan saya wajib memastikan tidak ada ayat-ayatnya yang saya langgar, tidak ada perintahnya yang tidak saya kerjakan. Pastikan itu, Pak. Selesai sudah. Iman Bapak kokoh, akidah Bapak terbentuk. Itu aja, nggak banyak neko, Pak. Nggak banyak sekali modelnya sana sini, nggak perlu.
Cari siapa ulama yang lurus di antara kita di Pekanbaru ini, di Riau ini, mohonkan kepada beliau, Tuan Guru, kami ingin belajar Al-Quran 30 juz pengilmuannya, dan sampaikan pada kami pengamalannya versi Rasulullah dan para sahabat. Selesai. Enggak banyak-banyak, enggak susah-susah kaum muslimin untuk menguatkan akidah itu. Baik. Siapa yang ahli tafsir di kita di Riau ini? Guru kita Dr. Mustafa Umar. Saya dengan beliau dekat sekali, alhamdulillah. Beberapa kali di pondok pesantrennya yang terbaru sekarang saya berkunjung ke sana, nginap malah di situ. Masya Allah Pak, minta beliau, gurunda yang kami cintai, berkenanlah hendaknya memberikan kepada kami ilmu tafsir ayat demi ayat Al-Quran, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai selesai. Minta pada beliau, datangkan beliau. Kalau nggak bisa, maka usahakan bisa online, belajar secara online. Ya, kalau sibuk kali kita, beliau tiap hari memasukkan seayat demi seayat. Bapak Ibu mendengar, menyimaknya dengan adab, dengan tertib. Ada yang tak tahu tanya cepat. Pokoknya setiap Bapak Ibu bisa memahami satu ayat demi satu ayat. Terjemah perkata, nggak perlu Bapak Ibu hafal Quran, nggak perlu. Kalau ada yang sanggup bagus, tapi kalau tidak sanggup, pokoknya paham, mengerti, amalkan, selesai. Itu aja sebenarnya Pak. Ibu, bisa nggak kira-kira kalau gitu Bu? Bisa? Insya Allah. Alhamdulillah. Itu Pak. Anak-anak kita juga kayak gitu. Prinsip kita sekarang ini, nak, kamu mau jadi apa nanti? Jadi dokter Pak, dokter spesialis. Bagus. Kamu mau jadi apa? Mau jadi gubernur Riau. Bagus. Kamu mau jadi apa? Nanti mau jadi hakim yang adil dan bijaksana. Bagus. Kamu mau jadi apa? Jenderal di kepolisian. Saya mau jadi panglima TNI. Bagus. Kamu mau jadi apa? Presiden. Mantap nak. Tapi kamu wajib paham Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz dengan baik. Kamu wajib sudah mengamalkannya. Mau jadi apa saja terserah setelah itu. Seluruh sahabat kayak gitu Pak. Tidak seluruh sahabat di posisi menjadi penceramah macam ini, ya. Tapi diyakinkan seluruh sahabat mengilmui Al-Quran 30 juz. Dalam bidang ilmu Al-Quran mereka ulama semuanya. Tapi yang ini ahlinya di bisnis, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya. Ada yang ahlinya di kemiliteran, di tempur dan perang, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas contohnya. Yang ini ahlinya di masalah kepemimpinan seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Yang ini ahlinya di bidang diplomatik dan politik seperti Mus'ab bin Umair. Yang ini ahlinya di bidang dagang, di bidang kedokteran. Yang ini ahlinya di bidang peternakan, pertanian. Ada mereka punya kalian, tapi setiap mereka mengamalkan Al-Quran 30 juz karena mereka mempelajari Al-Quran memang untuk diamalkan. Itu bedanya Pak. Di mana saja mereka berada, Al-Quranlah yang dijadikan sebagai panduannya. Prinsip yang seperti ini yang akan dan wajib yang disebut dengan tadi, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah Al-Quran itu Pak. Maaf Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sampai-sampai Nabi Muhammad berkata begini, la taktubu anni. Sebelum Al-Quran selesai, kamu jangan pelajari hadis. Kamu tak boleh menulis hadis, tulis dulu Al-Quran. Selesaikan dulu Al-Quran, amankan dulu pemahaman kamu dengan Al-Quran. Dan selesai semua, baru nanti menjelang akhir hayatnya Nabi berkata, afal ana faktubuha. Sekarang kamu boleh pelajari hadis. Sekarang kamu boleh nulis hadis, silahkan. Nah, sampai begitu Pak, hadis pun nanti dulu. Tetapi awali dulu Al-Quran. Maaf ini ada kelompok-kelompok sekarang ini belum apa-apa, awal-awal yang dia kajikan pada umat hadis. Terbalik, yang harusnya dikajikan dulu apa? Al-Quran dulu 30 juz, baru hadis. Lah ini enggak ada hadis, akhirnya berselisih umat. Bercakap umat jadinya, berkelompok-kelompok umat karena tidak diawali dari Al-Quran dulu. Gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan berkah hendaknya kajian kita di subuh hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, mumpung masih ada umur, entah beberapa tahun lagi ke depan, berazam dari sekarang
untuk tamatkan Al-Quran 30 juz. Wajib, bukan tamatkan membaca Pak, tapi tamatkan mengilmui ayat demi ayatnya. Kalau membaca saya yakin Bapak Ibu dah banyak dah berkali-kali tamat khatam Quran 30 juznya. Tapi mengilmuinya wajib, fardu ain, dan Bapak Ibu ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu akan ditanya oleh Allah, kamu akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat. Punya mata kenapa tidak baca? Punya telinga kenapa tidak dengar? Punya otak kenapa tidak memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kamu tak boleh stop dengan apa yang sudah kamu tahu dari ilmu agama, tapi wajib tambah terus, ayat demi ayat tambah terus. Begitulah cara membuat dan memantapkan akidah dan iman kita seperti versi imannya para sahabat yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu Bapak Ibu yang kami cintai, mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang langsung mengamalkan nasihat subuh hari ini. Ya, ada yang langsung mengamalkan. Bagi seksi dakwah, Bapak Haji, kontak guru kita itu. Hubungi beliau, mohonkan pada beliau ada kajian khusus. Ya, kalau nggak bisa beliau hadir secara fisik, maka secara online. Pokoknya setiap hari masuk terus kepada setiap jamaah, kajian ayat demi ayat, satu ayat demi satu ayat. Semoga Allah memuliakan dan mencintai seluruh jamaah masjid ini. Darul Muhsinin ya, Nurul Muhsinin, namanya aja udah bagus. Cahayanya orang-orang yang dermawan. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dermawan di sini, dan mudah-mudahan di antara Bapak Ibu ada yang tergerak hatinya untuk membangunkan pondok pesantren Ta'limul Quran kita di tanah yang sekarang sudah ada, sedang diratakan, alat berat lagi kerja, dan memang biaya kita nol sama sekali, belum ada, belum nampak dari mananya. Kami cukup menyampaikan begini, siapa tahu ada yang tertarik, siapa tahu ada yang saya ingin aset dunia akhirat saya di sini dikembangkan. Aset dunia akhirat dengan cara kita tanamkan, Allah lebih-lebihkan rezeki dan Allah berkahi harta dan keluarga kita. Allah alirkan pahala sampai hari kiamat. Lahir hendaknya ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu, ahli-ahli amal dari pondok pesantren Ta'limul Quran 30 juz'an fahman wa amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Rabb kami yang kami sayangi, yang kami muliakan, kami cintai dan kami rindukan, ya Allah, sesungguhnya kami hamba-hambamu, milikmu ya Allah. Kami terciptakan dalam kehidupan ini ya Rabbal Alamin dengan keinginan kami sendiri ketika kami di dalam rahim ibu kami. Engkau bertanya, engkau menanyakan apakah kami ingin hidup di dunia ini. Kami semuanya menjawab, kami mau ya Allah. Maka engkau izinkan kami hadir dengan perjanjian, kami akan hidup sesuai dengan bimbinganmu, akan hidup sesuai dengan ajaranmu ya Allah. Sampai saat ini, sampai di umur kami saat ini ya Allah, ternyata masih sangat banyak bimbinganmu, ayat-ayatmu, petunjukmu yang belum kami selesaikan memahaminya, belum kami rampungkan mengilmuinya, apatah lagi mengamalkannya. Allah ya Rabb, ampuni kami. Kami pakai mata ini untuk membaca yang lain, kami pakai telinga ini untuk mendengarkan dan mempelajari yang lain ya Allah. Kami pakai otak ini belajar komputer, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, kimia, fisika, biologi, belajar ilmu ekonomi dan lain-lainnya. Sementara belajar kitab sucimu Al-Quran 30 juz sampai hari ini belum kami rampungkan ya Allah. Umur kami sudah sampai saat ini segini ya Rabb.
Mungkin pertemuan kami dengan Engkau tidak berapa lama lagi. Bagaimana cara kami menjawab ketika Engkau bertanya kepada kami, sudahkah Engkau tamatkan? Sudahkah Engkau selesaikan? Sudahkah Engkau pahami semuanya? Apa yang akan kami jawab di hadapan-Mu, ya Allah? Ya Rabb, tolong kami. Tolong kami ya Rabb, berikan kami kekuatan hati, berikan kami kekuatan hati, berikan kami kekuatan hati, azam yang kuat ya Allah, untuk benar-benar ingin mengilmui, mempelajari Al-Quran ayat demi ayat, 30 juz sebelum kami menghembuskan nafas terakhir kami ya Allah. Ya Rabb, izinkan kami untuk mempelajari Al-Quran di sisa umur yang ada, dan bantu kami untuk mengamalkannya ya Allah. Tolong kami untuk mengamalkannya ya Allah, agar iman kami kuat, agar akidah kami kokoh ya Allah, dan agar kami termasuk orang-orang yang pasti selamat dunia akhirat. Ya Allah, jadikan juga anak keturunan kami adalah anak-anak keturunan yang paham Al-Quran, anak-anak keturunan yang mengamalkan Al-Quran ya Allah, serta cerdas dengan sunnah Nabi Muhammad, meniru para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, tolong kami agar mampu mewujudkan isi doa kami ini ya Allah. Tolong kami agar mampu mempraktekkan apa yang kami minta kepadamu ya Allah, yaitu mempelajari Al-Quran 30 juz dari lubuk hati kami yang terdalam ya Rabbana. Dan bantu kami, ringankan kami agar berdiri pesantren ta'limul Quran 30 juz pemahaman dan pengamalan ini ya Allah, di Payakumbuh Sumatera Barat sana ya Allah, di bawah bimbingan Zulkifli Muhammad Ali ya Allah, dan tokoh-tokoh serta ulama-ulama yang lain. Datangkan para muhsinin dan muhsinat ya Allah, yang membangunkan fasilitas itu, tempat kami mengajar, tempat anak-anak belajar, tempat Al-Quran dipahami dan diamalkan ya Allah. Datangkanlah para muhsinin muhsinat ya Allah, yang berkenan membangunkan untuk kami pesantren pendidikan dan pengilmuan pengamalan Al-Quran 30 juz ya Rabbal Alamin. Dan izinkan bermunculan pula setelahnya pondok-pondok pesantren ta'limul Quran 30 juz'an fahman wa amalan di berbagai provinsi yang lain ya Allah, agar ke depan lahir generasi yang bukan hanya sekedar menghafal, tetapi generasi yang mengilmui dan mengamalkan, generasi yang tegak dengan prinsip-prinsip Quran, generasi yang menyongsong kemenangan Islam, generasi yang akan mengisi peradaban di mana Islam ke depan memimpin seluruh dunia sesuai dengan janjimu dalam surat An-Nur ayat 55. Allahumma Rabbana, pahamkan kami Al-Quran, mudahkan kami memahami Al-Quran, pahamkan kami Al-Quran, mudahkan kami memahami Al-Quran, pahamkan kami Al-Quran, mudahkan kami memahami Al-Quran, mengilmui Al-Quran, dan tolong kami mengamalkan Al-Quran ya Allah. Tolong kami mengamalkan Al-Quran ya Rabbal Alamin. Tolonglah kami menghembuskan nafas terakhir kami sementara kami sudah bersama dengan Al-Quran, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan. Allahumma amin. Ya Rabbana amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin, taqabbal minna doa. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, berkahilah pengajian kami subuh hari ini ya Allah. Ridhoilah setiap kami ya Allah, sayangi dan cintai kami ya Allah, dan jadikanlah kami mampu membawa amalan, infak, sedekah, bacaan, zikir dan doa kami menjadi pemberat timbangan amal soleh kami ya Allah. Allahumma amin. Rabbana falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin.
Masya Allah, sekarang waktu yang paling tepat untuk solat sunat syuruk. Bangkitlah, solatlah dan nikmati pahala seperti haji dan umrah total. Mari Pak, baca surat Wal Asri dulu kita ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita baca doa kafaratul majlis. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, maka sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan semua dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu, ya. Baik Bapak Ibu, kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Silahkan solat sunat syuruk, nikmati pahalanya, berkah Allah untuk hari ini kepada kita semua. Di luar nanti Bapak Ibu akan lihat ada madu murni yang sudah saya ruqyah, bermanfaat untuk kesehatan Bapak Ibu semua. Insya Allah Bapak Ibu, keuntungannya seluruhnya 100% untuk infak dan wakaf agama Allah Subhanahu Wa Taala, 100%. Maka Bapak beli, Bapak Ibu sehat, kemudian tambahlah tabungan akhirat Bapak Ibu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.